Oke, kita lanjut ke Anopheles guys. Anopheles. Anopheles ini bagian dari Culicini. Oke, kita lanjut ke Anopheles guys. Anopheles bagian dari subfamily Anophelini. Oke, yang akan kita bahas itu mulai dari telur terlebih dahulu, dilanjut ke larva, lalu ke pupa, baru ke dewasa. Oke. Telur. Anopheles, telurnya itu seperti ini guys gambarannya. Dia itu punya pelampung. Pelampungnya yang mana sih bang? Pelampungnya itu yang ini. Tuh, yang itu namanya pelampungnya guys. Ketebalannya. Kita kecilin lagi. Nah. Oke. Pelampungnya yang ini guys. Ini. Tuh. Ini merupakan pelampung dari Anopheles. Pelampung dari telur Anopheles. Oke. Jadi nanti gambarannya itu pokoknya kalau ada yang bulat kayak gini lonjong, terus di sampingnya itu kayak ada tambahan warna yang cerah gitu, maka itu dapat dipastikan pelampungnya, pelampung dari Anopheles. Maka nanti ketika soal responsinya seperti ini, mungkin kayak gini guys soalnya. Sebutkan stadium dari gambar berikut. Maka jawabannya adalah telur. Lalu nanti ada pertanyaan beranak lagi. Kira-kira jenisnya apa? Maka jawabnya adalah Anopheles sp. Lalu ciri-ciri apa pada gambar berikut? Pada stadium berikut. Maka ciri-cirinya adalah ke samping. Ujungnya lancip ya, bukan runcing. Runcing nih beda. Dia ujungnya lancip, terus diletakin satu persatu. Maksudnya itu diletakinnya gak bergerombol seperti kuleks. Lalu dia memiliki pelampung, sehingga telur Anopheles telurnya yaitu mengapung pada permukaan air karena ada pelampung. Jadi begitu ya guys. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke larva. Nah, di larva ini tadi yang menjadi pembeda antara Anophelini dan Culicini, yaitu kalau Anopheles ini kan bagian dari Anophelini, maka Anopheles itu nggak memiliki sifon. Pokoknya perlu diingat ya, kalau nggak punya sifon maka Anopheles. Tapi Anopheles punya spiracle. Spiracle yang mana bang? Spiracle tuh yang ini guys. Nih. Oke. Kelihatan nggak? Nah, yang ini kalau di zoom tampilannya seperti ini. Nah, spiracle itu yang ini guys. Nih kalian perhatiin bagian sini. Maka spiracle-nya itu yang kayak gini. Membentuk seperti mata dan juga ada hidungnya. Ada rambutnya juga guys. Udah komplit. Terus ada tangannya di sini. Ini tangan, ini badan, ini kaki. Jadi deh makhluk hidup. Gak penting ya. Garing cok. Nah, intinya begitu ya. Dia itu punya spiracle, penggantinya sifon. Tadi perlu diingat bahwa sifon itu fungsinya untuk bernapas. Karena dia nggak punya sifon, maka penggantinya adalah spiracle. Jadi guys, nanti untuk
ciri-ciri dari larva Anopheles, ketika dia istirahat maka dia posisinya akan sejajar dengan permukaan air. Lalu dia itu ciri-cirinya juga ini tanpa sipon. Terus bulu palmatae pada sisi dorsal. Bulu palmatae itu yang ini guys. Nih. Ini. Tuh, itu bulu palmata. Letaknya pada sisi dorsal. Dan juga saddle-nya tidak menutup segmen anal. Segmen tidak menutup segmen anal. Jadi nanti kalau soalnya seperti ini. Nanti ada gambar seperti ini contohnya. Preparat seperti ini. Mirip-mirip lah kayak gini bentuknya. Kuncinya cuma di sini. Kalau dia tanpa sipon, maka jenisnya Anopheles. Maka nanti ditanyainnya kayak gini. Apa jenis stadium dari gambar berikut? Jawabannya adalah larva. Lalu dari jenis apa? Maka jenisnya adalah Anopheles. Lalu ciri-cirinya apa? 3 ini. Tidak memiliki sipon, bulu palmata pada sisi dorsal, saddle tidak menutupi segmen anal, dan satu lagi tambahan. Ketika istirahat, posisi badannya sejajar pada permukaan air. Begitu ya. Jadi tadi ciri-cirinya ada tanpa sipon, bulu palmata pada sisi dorsal, saddle tidak menutupi segmen anal, dan ketika dia istirahat, posisi badannya sejajar pada permukaan air. Kenapa dia sejajar pada permukaan air? Karena dia gak punya sipon, ujung napasnya itu pendek, ya dia harus sejajar terus dengan permukaan air, biar bisa napas. Kalau bisa napas, dia bisa hidup. Kalau bisa hidup, maka bisa jadi dewasa. Setelah dewasa, dia menularkan penyakit ke kita. Udah gitu ya intinya. Nah, kita lanjut ke pupa. Jadi guys, pupa pada semua jenis genus, entah itu Aedes, Mansoni, Culex, dan Anopheles, dia tuh bentukannya mirip-mirip seperti ini guys. Terus cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya letaknya di breathing trumpet. Breathing trumpet tuh yang ini guys strukturnya. Tuh, yang itu. Nah, pada breathing trumpet yang ada pada Anopheles, itu breathing trumpetnya ciri-cirinya adalah pendek. Dia ciri-ciri breathing trumpetnya adalah pendek. Pendek, maka jawabannya adalah Anopheles. Jadi kayak gini guys, pendek tuh maksudnya ini aslinya pendek guys. Karena kalau pada Culex panjang itu bisa sampai kayak gini guys. Tuh, perbandingannya setengahnya. Sipon pada Culex panjangnya bisa seperti ini. Oke. Selain itu dia tuh dapat khas banget guys. Dia tuh kayak menggembul pada bagian ujungnya. Jadi begitu guys. Pupanya udah selesai ya, gampang. Intinya breathing trumpetnya pendek. Nanti kalau ditanyainnya seperti ini, apa jenis stadiumnya, maka jawabannya pupa. Pupa ya, bukan larva, tapi pupa. Bentukannya kayak gini, maka jawabannya pupa. Terus bukan stadium lagi. Jenisnya apa? Jenisnya dilihat dari sini. Kalau dia tuh pendek, terus ada kayak menggembung bagian sininya, maka itu adalah Anopheles. Nah, terus ciri-cirinya apa? Breathing trumpetnya pendek. Kayak gini aja udah benar kok.
Oke? Baik, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu nyamuk dewasa. Dewasa, bukan anak-anak. Sudah merasakan pahitnya dunia ini guys. Lihat nih, ini gambarnya udah kena tepuk gitu loh. Udah mati, kena tepuk. Kalau ini kan masih kayak, masih hidup dikit lah. Ini juga nih, masih hidup. Tapi yang ini nggak dibiarin hidup. Ini posisinya udah mati. Udah merasakan pahitnya dunia. Nggak penting ya. Jadi guys, nyamuk dewasa itu punya 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Jadi yang ini itu laki-laki, yang ini perempuan. Cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya letaknya ada di sini guys. Kalau dia lebat kayak gini maka laki-laki. Kalau yang kayak gini nggak ada bulu-bulu lebat maka dia perempuan. Ini apa bang? Ini namanya antena. Antena. Jadi antena ini punya nama. Kalau pada laki-laki namanya plumos. Tulisannya plumose. Kalau pada perempuan namanya pilos. Ngilang. Ini pilos. Tulisannya pilose. Jadi laki-laki plumos, perempuan pilos. Pria plumos, wanita pilos. Biar ingat. Plumos tuh ciri-cirinya ini tadi, lebat. Kalau yang ini nggak lebat, yang pilos nggak lebat. Nah, kalau laki-laki cara ngebedainnya tuh letaknya selain di plumos, yang membedakan kalau ini Anopheles atau bukan, letaknya di sini guys. Tuh. Ada suatu struktur yang disebut sebagai palpi. Yang mana palpi ini terletak pada perempuan dan juga laki-laki. Palpi itu yang mana sih bang? Palpi itu yang ini guys. Yang atasnya ini namanya palpi. Nah, ini palpinya nih. Kalau pada perempuan palpinya yang ini. Kalau laki-laki palpinya yang ini. Yang ngebedainnya dengan spesies lain apa bang? Kalau pada Anopheles palpinya itu membentuk club forming. Sebelum itu palpi pada nyamuk Anopheles, betina dan jantan itu sama panjangnya dengan proboscis. Jadi proboscis yang ini, yang bawahnya ini, aku kasih warna hijau nih. Proboscis yang ini panjangnya sama dengan palpi yang ada pada nyamuk. Jadi kuncinya itu palpi sama panjang dengan proboscis. Tulisannya proboscis. Palpi sama panjang dengan proboscis. Itu cuma di Anopheles. Baik wanita maupun pria, palpinya sama panjang. Oke? Itu kuncinya. Palpinya sama panjang, maka kalian dapat merujuk kalau ini merupakan jenis Anophelini. Lalu Anopheles yang jantan, kalian lihat di sini. Pada struktur palpinya itu menggembung guys, menggembung, membesar. Kasih warna biru. Nih. Menggembung guys. Ujung dari palpinya itu menggembung. Nah, menggembungnya ini disebut sebagai club forming. Club forming cuma ada di Anopheles doang. Sedangkan di Aedes, Culex, dan Mansonia itu nggak ada struktur club forming. Oke? Club forming cuma ada di Anopheles doang. Anophelesnya yang mana? Yang jantan doang ya, yang jantan.
Sedangkan yang betinanya itu nggak ada club forming. Tapi ciri-ciri morfologis dari yang betina intinya itu ada di palpinya. Palpi sama panjang dengan proboscis. Cuma di Anopheles. Betina dan jantan sama. Yang jantan palpinya sama panjang dengan proboscis. Yang betina palpinya juga sama panjang dengan proboscis. Nama antena pada betina namanya adalah pilos. Kalau pada jantan nama antenanya adalah plumos. Oke? Terus ciri-cirinya apa nih? Itu tadi. Palpinya sama panjang dengan proboscis. Ada club forming. Kalau betina, palpi sama panjang dengan proboscis. Tapi gak ada club forming, cuma sama panjang doang. Oke, mungkin kalau untuk Anopheles sudah selesai ya. Kita lanjutkan dengan yang lain. Saya istirahat dulu mungkin habis ini. Aduh, capek kali weh.